Well teman-teman, akhirnya setelah penantian yang sangat panjang, Bleach Thousand Year Blood War akan benar-benar segera diadaptasikan ke dalam animenya. Bahkan poster dan PV-nya sendiri pun telah diperlihatkan dalam Jump Festa hari ini. Diperkirakan jadwal rilisnya itu pada bulan Oktober 2022 mendatang. Ya, meskipun masih lumayan lama, tapi setidaknya kita tidak di-troll lagi. Yang terpenting Bleach Final Arc ini benar-benar sudah dipastikan akan dijadikan animenya. Dalam acara Jump Festa hari ini, para seiyuu anime Bleach yaitu Masakazu Morita, Horikasa Fumiko, dan Sugiyama Noriaki hadir sebagai bintang tamu dalam rangka peluncuran poster dan PV anime Bleach Thousand Year Blood War. Namun sebelum ditayangkannya video promosi dan poster, mereka terlebih dahulu diperlihatkan pada sebuah video musik. Atau ya bisa dibilang video kilas balik seluruh momen yang ada di anime Bleach. Baik itu Agent of Shinigami, Soul Society, Hoikomundo, dan juga Lost of Shinigami. Bahkan sesaat setelah pemutaran kilas balik itu selesai, Morita selaku pengisi suara Ichigo sampai menangis karena merasa bernostalgia dengan anime yang pernah dia isi ini. Emang sih, kalau kalian lihat acaranya, video kilas baliknya itu memang membuat kita juga merasa rindu dengan anime satu ini. Kita diberikan sebuah flashback dengan keseruan-keseruan yang terjadi selama anime Bleach tayang. Apalagi dalam video musiknya, setiap dari pembuka babnya itu dikasih opening-opening yang sangat ikonik, yang mana membuat kita pun juga ikut merasakan apa yang Morita rasakan. Oleh karena itu, melihat Morita yang begitu tersentuh, tentunya kita tidak perlu khawatir dengan kondisi para seiyuu sekarang ini. Buktinya dia masih bisa merasakan perannya sendiri sebagai karakter utama Kurosaki Ichigo. Nah, sekarang mari kita masuk pada inti pembahasan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pertama-tama kita akan bahas dulu soal key visual atau poster. Kalau kalian lihat gambar, poster ini merujuk pada sebuah adegan di akhir chapter 512. Dan kalau kalian ngikutin manganya, adegan ini menurutku sangat menggambarkan kondisi Ichigo pada saat itu. Ditambah angle gambarnya yang miring, hal itu menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena kalau kalian perhatikan, di dalam film ketika ada angle kamera yang miring, pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Kemudian dalam key visual ini juga tertulis perihal jadwal perilisan anime Bleach Thousand Year Blood War, yang mana jadwalnya itu pada bulan Oktober tahun 2022. Mungkin secara keseluruhan, key visual ini tidak nampak seperti poster anime kebanyakan. Makanya di sini aku menyimpulkan bahwa key visual ini mungkin hanya sekedar pengumuman bahwa anime Bleach Final Arc akan segera digarap. Next, kita masuk pada pembahasan PV anime Bleach. Kalau kalian lihat secara keseluruhan, PV ini terkesan seperti bukan teaser ataupun trailer pada umumnya. Tidak ada dialog, sound effect, dan hanya sebuah visual yang diiringi oleh musik dari Shiro Sagisu. Namun meski begitu, diperlihatkannya trailer ini tentunya membuat kita percaya 100% bahwa anime Bleach akan kembali meramaikan tontonan anime di tahun mendatang. Dan bisa dipastikan bahwa nanti anime Bleach Final Arc ini akan kembali digarap oleh studio Pierrot. Mudah-mudahan saja hasilnya bisa sebagus MAPPA yang berhasil menangani Jujutsu Kaisen. Dan sekarang berbicara mengenai isi dari video trailer anime Bleach, jujur aku sangat puas dengan beberapa penampilan grafis yang telah dibuat ini. Gambarnya begitu tajam, shadow, highlight, color, dan presisi dari masing-masing karakter sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana nantinya eksekusi movement kamera dalam sebuah pertarungan. Kalau itu berhasil, secara grafis anime Bleach pastinya akan bisa menyaingi Jujutsu Kaisen yang terkenal akan grafis dan movement kameranya yang gila. Dan seperti yang telah kalian lihat di awal trailer anime Bleach, kita langsung diperlihatkan pada tokoh-tokoh utama seperti Ichigo, Sado, Orihime, dan juga Ishida, yang mana mereka tengah akan menghadapi sejumlah holo besar. Dan bisa dipastikan adegan ini merupakan cuplikan dari awal chapter, yaitu chapter 480. Bisa kita lihat saat ini Ichigo dengan mode Shinigami barunya yang telah berhasil menguasai kekuatan Fullbring. Penampilannya ini sama seperti pada saat dia menghadapi Kugo Ginjo. Lalu ada Sado yang tengah melepaskan teknik lengan kiri Brazo Izquierda del Diablo. Kemudian ada Orihime dengan kekuatan Santen Keshunya. Dan terakhir diikuti oleh Uryu Ishida dengan serangan anak panahnya. Adegan ini sekilas tidak begitu diperlihatkan di manganya. Karena kita tahu dalam manganya sendiri adegannya itu langsung ke pertarungan melawan holo besar tersebut. Kemudian di scene berikutnya kita juga diperlihatkan dengan beberapa kapten dan wakil kapten yang sepertinya tengah menghadapi para stand leader di medan pertempuran.
Ada Kuchiki Rukia dan Renji dengan tampilan kostumnya yang baru. Mereka berdua terlihat memakai pelindung mata disertai pakaian dan jubahnya yang baru. Lalu ada Kuchiki Byakuya, sang kapten divisi 6 sedang mengeluarkan kemampuan Zanpakutonya Senbon Zakura. Ada Kisuke Urahara, sang ilmuwan jenius yang tampaknya tengah kewalahan menghadapi musuh di depannya. Di dekatnya ada juga Yoruichi, partner dari Urahara, yang terkesan makin imut dan semakin mempesona. Next, ada Hitsugaya, sang kapten divisi 10. Layaknya seorang musafir, dia cukup keren dengan ikat kain kepalanya itu. Lalu ada seorang kapten yang baru kembali ke habitatnya, Shinji Hirako, sang kapten divisi 5. Kemudian ada Saifon, sang kapten divisi 2 yang terlihat seperti akan mengeluarkan teknik Shunko anginnya. Selanjutnya ada dua kapten yang sama-sama kembali ke habitatnya seperti Shinji, Kensei, sang kapten divisi 9 dan Rojuro, sang kapten divisi 3. Bisa kita lihat dari ekspresinya, mereka berdua ini tampaknya tengah akan mengeluarkan kemampuan Bankai. Lalu ada Komamura, sang kapten divisi 7. Seperti biasa, dia selalu memasang ekspresi marah yang terkesan panikan. Setelah itu ada dua kapten senior, Yushiro Ukitake, sang kapten divisi 13, dan Shunshui Kyoraku, sang kapten divisi 8. Kedua kapten ini diperlihatkan pada sebuah kondisi yang berbeda. Ukitake seperti tengah dilanda kegalauan, sementara Kyoraku tampak tengah mengeluarkan kemampuan Zanpakutonya. Kemudian ada juga Kapten Mayuri, sang kapten divisi 12. Seperti biasa, dia selalu tampil dengan penampilannya yang baru. Kali ini make up-nya diberi garis lebih banyak dan juga rambut birunya yang kini mulai diperlihatkan. Lalu ada dua orang kapten dengan auranya yang cukup sangar dan begitu menakutkan. Ada Retsu Onohana, sang kapten divisi 4, dan juga Kenpachi Zaraki, sang kapten divisi 11. Kedua kapten ini tampaknya benar-benar sedang dalam kondisi yang serius, dan bisa dipastikan adegan ini mengambil adegan pada manga chapter 523. Selanjutnya ada penampakan daripada Bankai milik seseorang. Dilihat dari paras wajahnya, siapa lagi kalau bukan si bocil naga es. Kemudian ada sang kapten divisi 1 sekaligus komandan Gotei 13, Genryusai Shigekuni Yamamoto. Bisa kita lihat luapan api dari Ryujin Jaka tampak tengah menyala menyelimuti tubuh Yamamoto. Dan mungkin saja aksinya ini merupakan bagian dari chapter 507. Lalu menjelang akhir trailer, kita akhirnya ditunjukkan pada sang musuh utama di final arc ini, yaitu Yuhava. Terlihat dia begitu santai di kursi singgasananya. Hal itu seolah menunjukkan bahwa dia sedang menunggu waktu untuk kebangkitannya demi segera membumi hanguskan dunia. Kemudian sebagai penutup dari video trailer anime Bleach, ada Kurosaki Ichigo yang sedang mengeluarkan tekniknya bernama Getsuga Tensho. Dan di gambar terakhir, kita pun kembali diingatkan bahwa penayangan anime Bleach Thousand Year Blood War akan dirilis pada bulan Oktober tahun 2022. Well teman-teman, secara keseluruhan kita tentunya sangat antusias mengenai kelanjutan dari anime Bleach ini. Dan dengan adanya trailer yang sudah dipublish, hal itu bisa mengobati sedikit kerinduan kita semua pada anime lawas satu ini. Kita berharap semoga saja beberapa plot hole yang ada di dalam mangganya bisa ditambal di dalam animenya. Karena jujur banyak sekali hal yang sepertinya Tite Kubo tergesa-gesa dalam menyelesaikan manga Bleach, terutama di akhir-akhir chapter. So, sampai jumpa di video selanjutnya.